Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-79, seluruh apoteker di Puskesmas wilayah Kabupaten Tangerang melakukan penyuluhan mengenai waspada terhadap resistenssi antimikroba. Yuk kita kenali cara melawan resistenssi antimikroba dengan materi yang telah dipaparkan oleh apoteker Dwi Cahya Untari dari Puskesmas Pasir Nangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Dwi Cahya Untari. Hari ini saya akan mensosialisasikan tentang resistensi antimikroba. Mohon waktunya sebentar ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Sebentar. Saya bagikan dulu brosurnya ya untuk menambah pengetahuan dari ibu dan bapak-bapak. Bisa satu-satu baca ya Bu ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang resistensi antimikroba. Sebelumnya yang pertama itu saya menjelaskan apa sih disebut antimikroba. Kalau di masyarakat biasanya antimikroba itu disebut dengan antibiotik ya. Udah tahu antibiotik itu apa ya Bu ya? Jadi antibiotik itu biasanya zat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh dari bakteri atau mikroba. Mikroba itu sebenarnya jenisnya banyak. Ada yang namanya bakteri, bumi atau jamur juga masukkan mikroba ya. Virus juga ada. Mikroba atau parasit itu namanya mikroba. Nah, biasanya kalau misalnya kita sakit kan biasanya ibu atau bapak atau adik-adik juga biasanya dikasih antibiotik kan sama dokter kan. Nah, sekarang tuh kita mau belajar gimana sih penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Yaitu untuk apa sih fungsinya? Untuk mencegah biar si antimikroba itu bekerja dengan baik dan juga nggak resisten di dalam tubuh kita, itu ya. Untuk yang pertama itu tadi kita udah tahu ya fungsinya antimikroba itu apa. Lalu kenapa sih kita harus aware atau harus peduli tentang resistensi antimikroba itu? Karena apa? Nanti ketika kita menggunakan antibiotik secara tidak bijak, si antibiotik itu malahan bisa jadi tidak berefek di tubuh kita sendiri. Dia bisa jadi resisten atau kebal terhadap obat dan nanti obatnya itu nggak berfungsi. Jadi kita bisa nggak sembuh dari virus atau antibakteri itu. Nah sebenarnya kalau untuk resistensi antimikroba sudah bahaya ya dibawa ke bapak-bapak. Karena apa? Karena biasanya ya untuk yang antimikroba itu kan ada golongannya, ada banyak ya. Sampai antimikroba itu yang biasanya untuk pasien-pasien di rumah sakit yang di ICU atau di itu ya. Nah kalau misalnya kita sakit yang biasa ada antimikroba dan nggak berefek, apalagi kalau kita sakit yang lebih parah lagi, bisa jadi kita resisten, bisa jadi obatnya sama sekali nggak berfungsi dan itu dia tuh bahaya, bisa menyebabkan sampai kematian juga. Gimana sih caranya mikroba itu bisa beresisten? Mikroba itu banyak mekanismenya gimana mereka bisa resisten terhadap obat atau kebal terhadap obat. Salah satunya dia itu bisa secara alamiah. Secara alamiah itu misalnya contohnya si bakteri itu bermutasi dengan sendirinya karena untuk pertahanan hidup dari si bakteri itu dia bermutasi kemudian dia menjadi kebal. Yang kedua biasanya ada juga ya biasanya bisa dari rantai makanan, misalnya unggas atau hewan yang biasa kita konsumsi. Biasanya kan itu pernah dengar lah ya, ada ayam yang sakit dikasih antibiotik gitu kan, pasti pernah dengar. Itu sebenarnya nggak boleh. Karena apa? Itu bisa menyebabkan resistensi dari si hewan itu pulang ke kita karena kita makan dari hewan yang resisten terhadap obat. Jadi sebenarnya kalau untuk penggunaan hewan yang sakit menggunakan antimikroba itu sebenarnya harus diketahui oleh dokter dan harus saran dari dokter. Makanya kan biasanya ibu-ibu kalau misalnya dapat obat antibiotik itu kan nggak bakal bisa beli secara bebas kan di apotek. Biasanya apotek bilang nggak boleh Bu, harus pakai resep dokter. Memang seperti itu salah satu pencegahan untuk ya biar nggak resisten. Jadi memang obat ini digunakan sesuai dengan fungsinya ya. Untuk melawan resistensi antimikroba itu gimana sih caranya? Yang pertama itu kan kita tidak membeli obat ya antimikroba itu dengan antara resep dokter atau secara mandiri. Misalnya, minggu lalu saya batuk pilek dikasih antibiotik sama dokter, terus minggu depannya atau 2 minggu kemudian ibu
atau bapak pulang lagi terus beli antibiotik sendiri gitu kan tanpa ada instruksi dokter, itu sebenarnya nggak boleh, karena kan yang menentukan diagnosa dari suatu penyakit butuh antibiotik atau enggak itu kan sebenarnya dokter ya. Jadi memang seharusnya berobat lagi ke dokter. Kalau memang dokter kasih antibiotik ya nanti ibu atau bapak bisa minum antibiotik gitu ya. Terus yang kedua juga harus meneruskan pengobatan antibiotik secara tuntas. Contohnya gimana? Kan ibu bapak kalau misalnya dikasih obat itu kan biasanya dibilang ya, ibu obatnya minum 3 kali sehari ya. Kalau antibiotik harus dihabiskan, gitu kan? Nah itu caranya gimana kalau minum obat bu? Kalau 3 kali sehari minumnya gimana tuh caranya? 8 jam. Ya betul, ibu benar, harusnya itu minum obat setiap 8 jam. 8 jam itu didapat dari mana? Dari 24 jam dalam sehari dibagi 3 kali minum. Nah itu ibu udah benar tuh. Jadinya memang harusnya minum obat itu memang sesuai dengan waktunya. Misalnya kalau obatnya minumnya 2 kali sehari, berarti setiap 12 jam. Nah benar. Dan terus ya Bu ya, kalau untuk minum antibiotik itu sebenarnya harus sampai habis ya. Jadi memang misalnya dikasih dokter 2 kali sehari 10 kapsul. Walaupun ibu di hari ketiga sudah menunjukkan gak ada gejala, kayaknya saya udah sembuh deh gitu. Tapi tetap memang antibiotik ini harus diminum sampai habis karena dosisnya buat 5 hari. Gitu ya. Jadi sebenarnya memang harus itu antibiotik harus dihabiskan. Itu salah satu upaya untuk mencegah resistensi. Jadi si bakteri ini memang benar-benar mati dan selesai tuntas pengobatannya. Ya. Terus ada lagi juga untuk tidak membuang obat atau antibiotik secara sembarangan. Coba sebelumnya ibu kalau misalnya ada obat di rumah, kira-kira buangnya gimana caranya? Dibuang aja ke tempat sampah atau dikeluarin dulu dari kemasannya atau lain-lain. Mungkin kalau Isinya dibuang dulu. ya isinya dibuang dulu. Tapi ini kan untuk antimikroba ya. Jadi ibaratnya nih kalau kita buang secara sembarangan itu nanti si antimikrobanya bisa mencemari lingkungan. Kalau kita nanti misalnya udah mencemari lingkungan dimakan sama hewan, bisa hewannya resisten terhadap antimikroba itu kan. Nah kalau hewannya kita makan misalnya hewan unggas gitu, nah nanti kita bisa ikut resisten. Makanya ada caranya gimana kita membuang obat dengan baik dan benar ya, bukan main buang-buang aja kayak gitu. Obat biasa pun karena bahan kimia kita buangnya juga nggak boleh sembarangan kan. Kalau untuk cara pembuangan obat, yang pertama kalau untuk obat-obat biasa ya Bu ya, itu misalnya kayak sirup, tablet atau kapsul itu biasanya dikeluarin dulu dari kemasannya, lalu bisa dicampur dengan air biar dia konsentrasinya nggak pekat kayak obat biasa. Jadi dicampur dengan air atau sampah air, misalnya sampah ampas kopi dan lain-lain. Baru nanti bisa juga dicampur dengan tanah baru dibuang ke tempat sampah biasa. Tapi kalau khusus untuk antibiotik itu biasanya harus disimpan dulu Bu, minimal 3 hari atau sampai seminggu biar memang si antimikrobanya ini udah nggak aktif lagi gitu. Jadi baru boleh dibuang bersama sampah-sampah lain ya. Lalu sebenarnya sih karena dari BPOM ya, kita juga untuk melaporkan misalnya ibu ada di fasilitas misalnya biasa ibu beli obat ya, harusnya kan antibiotik pakai resep obat, kenapa boleh beli antibiotik tanpa resep dari dokter. Nah itu boleh melaporkan langsung ke BPOM, ke instansi yang terkait ya, atau bisa juga laporan ke Pajak Kesehatan lainnya gitu ya. Jadi kita harus lebih lagi aware tentang antimikroba ini karena buat masa depan kita juga kan, karena kan kita nggak mau kan tubuh kita resisten terhadap obat ya kan, apalagi antibiotik gitu kan. Berarti kalau yang obat-obat kayak gini ya Bu ya, contohnya flu itu sebenarnya disebabkan sama apa? Bakteri atau virus? Flu itu biasanya oleh virus ya, tapi kebanyakan orang kalau flu nanya ibu saya nggak dapat antibiotik gitu kan. Sebenarnya kan penggunaannya nggak ini ya Bu ya, nggak cocok ya. Kalau yang
misalnya penyakit disebabkan oleh virus, seharusnya diobati dengan antivirus, bukan antibiotik, karena antibiotik memang untuk membunuh mikroba, ya. Jadi begitu sebenarnya sistem kekebalan tubuh kita sendiri juga udah bisa kok mewakili perkara itu, gitu ya. Ya, terima kasih ya atas waktunya. Ini sudah beberapa sehari-hari sekalian, nanti benar-benar